Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Riko Raharja, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Banjar. Perkenalkan, nama saya Made Sindu Arta, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD 3 Kayu Putih. Saya Valentina Sri Andeyani Dapurek, CGP Angkatan 11 TK Negeri Desa Banjar Tegaha. Kali ini saya akan menayangkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Pak Sindu. Om Swastiastu, Pak Riko. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Setengah sehat, Pak. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching, ya, betul ya? Iya, benar, Pak. Saya akan melaksanakan coaching, Pak. Ya, jadi sebelum melaksanakan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching. Nah, dalam coaching hari ini menggunakan alur tirta, ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, kemudian untuk prinsip coachingnya jangan dilupakan, Pak ya. Jadi prinsip coaching yang pertama yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Pak ya. Iya, Pak. Nah, dalam coaching hari ini, jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah, jadi dalam coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan prinsip coaching yang pertama itu adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Oh, jadi prinsip kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan Ya. membuat pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari tiga ini ada nggak yang lebih spesifik kompetensi yang ingin dikembangkan, Pak? Oh, jadi yang lebih spesifik yang saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Iya. baik. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari coaching tersebut apa, Pak? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada kesempatan coaching ini yaitu adalah bahwa nanti si coachee harapannya itu dapat menemukan sendiri dapat menemukan pemecahan masalahnya sendiri, kemudian dapat menentukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya seperti Oh, itu, Pak. demikian, Pak. Jadi harapannya Bapak indikator ketercapaiannya yaitu solusi menemukan pemecahan permasalahannya sendiri. Demikian, Pak. Iya, Pak, Ya, seperti itu, baik, Pak. Pak. Silakan Bapak melakukan coaching hari ini, dan nanti setelah coaching berlangsung saya akan menanyakan beberapa hal juga. Ya. Iya, baik, Pak. Ya, Terima silakan kasih, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Om Swastiastu, Valen. Om Swastiastu, Pak Sindu. Bu, gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Pak. Ya, kemarin sesuai dengan telepon Ibu, kemarin katanya mau bercerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, masalah apa yang Ibu hadapi, Bu? Coba ceritakan sama saya. Oh, begini, Pak. Saya agak kesulitan nih tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas nih, Pak. Oh, tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu, ya. Nah, Iya. jadi untuk hari ini dia punya waktu 15 sampai 20 menit. Nah, jadi untuk dari percakapan hari ini, nah hal-hal apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin sekali mendapatkan modul ajar yang baru tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Juga tentang pembuatan LK-LK yang bagus, Pak. Nah, jadi Ibu menginginkan tentang modul ajar baru dan pembuatan LK. Nah, menurut Ibu, langkah-langkah yang pernah Ibu lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi apa saja, Bu? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan adalah melakukan diferensiasi ini di kelas, tapi sepertinya belum begitu bagus nih, Pak. Oh, seperti itu, Bu, masalahnya. Nah, yang menurut Ibu pembelajaran diferensiasi yang bagus itu, nah kalau dikatakan sebagai levelnya sampai 10. Nah, kalau di sekolah Ibu levelnya baru level berapa, Bu, pada saat ini? Wah, sepertinya baru level 5 nih, Pak. Oh, level 5, Bu, ya. Nah, Ibu maunya ke level berapa, Bu, untuk peningkatannya nanti? Wah, mungkin level 7, Pak. Level 7, Bu, ya.
Nah, jadi kalau Ibu mau meningkatkan ke level 7, nah usaha apa yang Ibu lakukan agar peningkatan ini bisa dilakukan, Bu? Mungkin kami akan melakukan diskusi bersama Pak dengan teman-teman tentang modul berdiferensiasi ini Pak. Lalu membuat LK-LK yang menarik buat anak-anak dan berdiskusi dengan semua teman. Baik Bu, jadi langkahnya Ibu akan berdiskusi, kemudian membuat LK seperti itu ya Bu ya, benar Bu Iya ya? Pak. Nah, jadi dari langkah-langkah yang Ibu lakukan, apakah memerlukan bantuan dari teman misalnya atau rekan yang ada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan itu? Sebelum bicara dengan Pak Sindu, saya sudah bicara dengan Ibu Era. Mungkin Ibu Era yang paling bisa membantu Pak. Nah, siapa ini Bu Era ini? Ibu Era adalah ekskurikulum kami Pak. Oh, baik Bu. Nah, jadi Ibu akan minta bantuan sama Bu Era untuk mendiskusikan dan kemudian mengajukan perubahan seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, untuk pelaksanaannya, kapan Ibu rencana melaksanakan diskusi ini atau pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin secepatnya 1 minggu lah Pak. Oh baik Bu, berarti 1 minggu ke depan Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu meminta bantuan sama rekan di sekolah, kemudian sama Bu Era sebagai kasih kurikulum. Nah, untuk pembelajarannya, apakah Ibu mengalami tantangan nanti misalnya ada misalnya ada harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana sih sepertinya untuk pembelajaran diferensiasi ini? Harapan saya pembelajaran ini berlangsung dengan baik dan di kelas saya berdiferensiasi di dalam kelas saya berjalan dengan lancar Pak. Oh baik Bu, jadi harapan kedepannya Ibu akan bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya dari pembicaraan kita, hal apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan hari ini Bu? Wah, setelah berbincang dengan Pak Sindu, saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya harus berdiskusi dulu bersama teman, lalu merancang model yang berdiferensiasi yang baru, dan membuat LK-LK yang menarik, Pak. Baik Bu, jadi Ibu sudah tahu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajaran diferensiasi. Nah, mudah-mudahan minggu depan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Saya tunggu kabar dari Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Nah, karena Ibu sudah bisa mengatasi permasalahannya, sudah tahu langkah-langkahnya, saya kira untuk hari ini Tiang cukupkan saja. Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu, Ya, selamat siang Pak Sindu. Selamat siang Pak. Bagaimana coaching hari ini berjalan dengan lancar? Nah, syukur Pak. Jadi coaching untuk hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Nah, sebelum saya lanjut, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan coaching hari ini ya. Nah, apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, jadi untuk proses coaching hari ini yang sudah menggunakan alutita, yang pertama itu alutitanya T itu adalah T itu adalah tujuan, kemudian ya. I-nya itu adalah identifikasi, kemudian dilanjutkan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dari proses itu saya juga menggali informasi untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh ya, baik. Ya, jadi betul apa yang Bapak Sindu sampaikan tadi. Setelah saya melakukan supervisi, nah saya melihat dengan alur tirta Bapak Sindu sudah melaksanakan alur tirta tersebut dengan baik, di mana tujuan daripada coaching ini sudah berjalan dengan baik, dan kemudian Bapak sudah mampu atau membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach sendiri sudah bisa mengambil solusi untuk pemecahan permasalahannya sendiri Pak. Itu yang saya nilai tadi. Nah, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif keluhan daripada coach sendiri, itu sudah saya amati dan sangat berjalan dengan lancar Pak. Nah, kemudian selanjutnya untuk coaching selanjutnya ini yang saya tanyakan, apa yang ingin Bapak kembangkan?
terkait dengan coaching. Jadi untuk selanjutnya Pak, jadi saya ingin mendalami proses coaching dengan memperdalam pengetahuan tentang Alutirta, kemudian agar coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi Pak. Ya, Seperti itu. bagus Pak. Jadi kita nggak berhenti-hentinya belajar Pak. Iya, seperti itu dah Pak. Iya ya. Ya baik Pak, terima kasih untuk hari ini. Oke. Bapak sudah melaksanakan coachingnya dengan baik dan silakan nanti diperdalam lagi teknik coaching dengan Alutirtanya Pak. Oke, terima kasih juga Pak Ya. Riko. Ya. Ya. Om Swastiastu Pak Riko. Swastiastu Pak Sindu. Bagaimana kabarnya Pak Riko hari ini? Baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga Pak. Ya. Untuk hari ini benar Bapak mengadakan coaching ya? Ya betul Pak. Jadi sebelum Bapak mengadakan coaching hari ini ada beberapa hal yang perlu yang tanyakan pada Bapak dalam pelaksanaan coaching nanti. Bisa Pak? Bisa Pak, bisa. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan coaching, nah tentunya Bapak akan menggunakan Alutirta. Nih. Ya. Nah, selain Alutirta, ada prinsip-prinsip coaching yang perlu Bapak tekankan di sana. Yang pertama adalah adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi setelah menggunakan Alutirta, menggunakan prinsip, nah kemudian kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching itu apa itu Pak yang Bapak akan kembangkan? Untuk proses coaching hari ini saya akan mengembangkan 3, yaitu kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian kompetensi yang kedua mendengarkan secara aktif, dan kemudian kompetensi yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh baik Pak, jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi itu, nah adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi ada 2 kompetensi Pak Ya. Jadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dalam proses coaching, adakah indikator yang nanti Bapak akan ingin capai dalam proses coachingnya nanti? Indikator yang ingin tercapai dalam coaching hari ini yaitu yang pertama tentu sudah adanya sebuah solusi yang didapatkan dari coach. Nah, solusi itu timbul dari coach sendiri, bagaimana dia bisa memecahkan permasalahannya sendiri, Bapak. Jadi indikator yang ingin Bapak kembangkan adalah si coach dapat menemukan atau menyelesaikan permasalahan sendiri seperti itu betul, Pak. Oke. Jadi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tiang. Untuk selanjutnya silakanlah Bapak melakukan coaching. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Selamat pagi Pak Valen. Selamat pagi Pak Riko. Apa kabar hari ini? Baik. Iya, jadi sesuai telepon kemarin, Ibu ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan? Iya nih Pak Riko. Begini Pak, saya ada kesulitan tentang pembelajaran P5 nih Pak. Oh, kesulitan pembelajaran P5 begitu. Ya, Oke. baik. Jadi hari ini saya sediakan waktu Ibu 15 menit. Ya. Nah, silakan Ibu ceritakan terkait permasalahan Ibu di sekolah. Begini nih Pak, saya agak kurang paham, kesulitan nih Pak tentang pembelajaran P5. Pembelajaran P5. Nah, terkait percakapan hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan atau hasilkan dari percakapan hari ini? Saya ingin sekali guru-guru berkolaborasi tentang pembelajaran P5 ini. Lalu materi yang dicapai dalam P5 ini berkaitan dengan materi kami di kelas. Dan ada LK-LK yang menarik serta perubahan modul ajar kami, Pak. Jadi yang Ibu inginkan itu yang pertama adanya kolaborasi, kemudian berkaitan antara modul ya, modul-modul di sekolah. Nah, itu permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya. Nah, kalau boleh saya tahu level yang saat ini ada di sekolah Ibu mungkin level berapa Bu?
Wah, mungkin kami masih level 5 atau 7 gitu deh, Pak. Oh, 5 atau 7 ya. Oh iya. Jadi kira 5. Nah, eh, kira-kira level berapa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Saya ingin level 8 gitu, Pak. 8 ya. Level 8, oke. Nah, kalau begitu langkah-langkah selanjutnya mungkin Ibu untuk membantu guru melakukan perubahan-perubahan ini di sekolah, misalnya untuk kolaborasi. Nah, kemudian Ibu ingin adanya berkaitan modul P5 ya. Kemungkinan Ibu ada langkah-langkah enggak untuk pemecahan masalah ini? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah diskusi bersama teman-teman, lalu melakukan modul P5 ini, pengubahan modul P5 ini, dan melakukan LK-LK yang baik, Pak. Baik, jadi langkah-langkah yang mungkin Ibu bisa lakukan itu adanya diskusi tadi ya, kemudian perubahan modul P5 ya. Nah, kemudian tadi itu sudah Ibu sampaikan. Nah, kemudian dengan siapa mungkin Ibu bisa kerjasama untuk mendapatkan perubahan di kolaborasi dan modul P5 ini? Mungkin dengan Ibu Era, Pak. Ibu Era itu siapa? Ibu Era itu bagian kurikulum kami, Pak. Bagian kurikulum, oke. Baik, jadi Ibu bisa melakukan ini dengan Bu Era, bagian kurikulum ya, terkait dengan diskusi. Nah, mungkin ada enggak yang mungkin dari langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu utarakan tadi, kemungkinan yang mana paling cepat untuk saat ini bisa diambil atau dilakukan? Kemungkinan untuk saat ini yang saya prioritaskan mungkin kita diskusi dulu, Pak. Diskusi bersama untuk mencapai kolaborasi antar guru. Jadi diskusi ini yang terpenting. Melakukan diskusi. Nah, kemudian dengan siapa itu akan mungkin bisa melakukan diskusi? Wah, pertama-tama mungkin dengan Ibu Era dulu ya, Pak. Setelah itu baru kita dengan teman-teman semuanya. lewat ya. Ibu bisa melakukan diskusi kolaborasi dengan Bu Era dan rekan-rekan sejawat ya. Kalau masalah waktu, kapan kira-kira Ibu bisa? Ini kan tercepat katanya ya, diskusi kolaborasi. Mungkin 1 minggu ini, Pak. 1 minggu ya. Baik, Ibu Valen, jadi Ibu sudah menyampaikan adanya untuk perubahan di sekolah tentang terkait pelaksanaan P5. Ibu bisa melakukan diskusi kolaborasi ya, kemudian dengan Bu Era dan rekan sejawat. Nah, dalam waktu 1 minggu. Nah, bagaimana Ibu? Mungkin bisa dilaksanakan segera ya, 1 minggu ya. Iya, Pak. Iya, baik. Nah, apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kali ini? Wah, dengan bicara dengan Pak Riko, ternyata saya sudah menemukan solusi saya sendiri dari permasalahan saya. 1, saya harus berdiskusi bersama teman-teman tentang modul P5 ini. Ya. Lalu saya juga harus membuat pembelajaran ini secara berkolaborasi. Ya, baik. Jadi ingat ya, dengan menggunakan waktunya 1 minggu ya. Iya, Pak. Jadi saya sudah tidak sabar menunggu hasil dari kolaborasi dengan rekan sejawat dan wakasek kurikulum ya. Oke, terima kasih, terima Pak. kasih. Jadi selamat melaksanakan tugas lagi 1 minggu ya, kita ketemu lagi ya. Oke, terima Ya, kasih terima Pak kasih, Riko. Bu Valen. Ya. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak Sindu. Baik, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching. Nah, bagaimana Pak? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Syukur berjalan dengan lancar, Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach, jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Yang saya lakukan pada saat coaching berlangsung yaitu saya menggunakan alur Tirta, di mana Tirta
Tersebut terdiri dari tujuan, kemudian Tujuan, I ya. identifikasi, dan R rencana aksi, dan T itu adalah tanggung jawab. Jadi saya menggali informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Oh baik Pak, jadi Bapak sudah menggunakan alutsista ya. Iya. Jadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan bahwa T-nya itu kan tujuan ya. Iya. I-nya itu identifikasi, benar Pak nge? Iya. Nah kemudian R-nya itu rencana Rencana aksi, TA-nya itu tanggung jawab seperti itu Pak. Jadi tadi sudah saya lihat Bapak sudah mengarahkan Koci untuk memecahkan masalahnya dengan dengan prinsip-prinsip yang sudah Bapak saya lakukan, itu adalah prinsip kemitraan, kemudian dengan menggali potensi sudah terlihat tadi. Nah kemudian untuk selanjutnya apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Yang saya ingin kembangkan dari hasil coaching hari ini yaitu saya ingin lebih memperdalam teknik coaching ini dalam alur tirta agar lebih meningkatkan komunikasi, juga bagaimana teknik-teknik coaching gitu Pak. Oh ya baik Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah melakukan coaching dan menggunakan alur tirta yang kira sudah cukup baik. Nah semoga Bapak yang nanti yang dikembangkan juga berjalan dengan baik. Nanti yang tutup aja dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Swastiastu Pak Sindu. Om Swastiastu Bu. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dulu nih Pak. Ya boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ada alur tirtanya atau belum, dan nanti saya mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain ada kemitraan, proses kreatif, dan pemaksimalan potensi. Ya. Sebelum proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih Pak. Apa kompetensi coaching? Apa ingin dikembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Bu, untuk coaching hari ini saya ingin mengembangkan potensi coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu di antara ketiga kompetensi ini kira-kira mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Yang saya lebih kembangkan secara spesifik dari ketiganya itu, yaitu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh begitu. Jadi ada dua yang akan dikembangkan ya Pak ya? Iya Bu. Mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian indikator ketercapaian itu apa? Nah, jadi dari coaching ini indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu adalah bagaimana si coachee nanti bisa menyelesaikan masalahnya dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disampaikan seperti itu. Oh, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri permasalahan-permasalahannya. Baiklah. Atas jawaban-jawaban Bapak ini, silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak. Setelah proses coaching selesai itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Baik. Iya, silahkan Bapak melakukan proses coachingnya Bapak. Ya, terima kasih Bu. Kasih. Om Swastiastu Pak Riko. Swastiastu Pak Sindu. Nah, bagaimana kabarnya Pak Riko hari ini? Saya baik hari ini. Bapak bagaimana kabarnya? Baik Pak. Ya. Saya dengar Bapak mencari saya, mungkin ada permasalahan yang perlu Bapak sampaikan berarti? Iya Pak, kemarin saya menghubungi Bapak ini terkait dengan permasalahan saya di sekolah Pak.
Bisa Bapak ceritakan apa permasalahan Bapak di sekolah? Begini Pak, di sekolah situasi pembelajaran di siswa terutama ini kurang nyaman katanya. Ini menurut informasi siswa, ada beberapa guru yang masih pembelajarannya monoton ya, kemudian suka ceramah, masih ceramah di depan kelas, kemudian kurang bervariasi lah, kurang inovasi. Nah itu menyebabkan siswa menjadi lebih apa namanya malas. Jadi malas untuk mengikuti pembelajaran. Kadang-kadang mereka main game di belakang, kemudian ada yang ribut-ribut di belakang. Jadi pembelajarannya kurang kondusif, Pak. Oh, seperti itu permasalahannya Pak ya. Iya. Jadi dari permasalahan ini, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan hari ini? Ya paling enggak saya ada jalan keluar untuk teman-teman juga di sekolah saya menjadi pembelajarannya lebih menyenangkan, siswa lebih semangat untuk sekolah, kemudian siswa lebih nyaman untuk belajar, memperhatikan guru dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikian, Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Nah, jadi Bapak punya enggak langkah-langkah untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi? Kalau solusi sih ada Pak. Yang kalau solusinya saya bilang menurut saya sih yang pertama itu paling tidak saya harus diskusi dengan rekan sejawat yang sudah melaksanakan pembelajaran berinovasi ya, dengan teknologi utamanya menggunakan media sosial seperti itu Pak. Dengan tim IT juga bisa dikerja sama gitu Pak. Ya, jadi Bapak akan melaksanakan secara diskusi ya dengan tim IT atau rekan-rekan yang lain seperti itu Pak ya, benar ya. Ya. Nah, mungkin ada langkah-langkah yang lain yang perlu Bapak lakukan untuk mengatasi masalah. Jadi setelah melakukan diskusi paling tidak kita melakukan pelatihan di sekolah, kemudian kita mengharapkan guru-guru itu melaksanakan seminar atau mengikuti seminar di luar sekolah, webinar ataupun diklat-diklat yang lain. Online kan masih banyak sekarang ya. Nah, baik Pak. Jadi rencananya Bapak akan mengadakan pelatihan ya. Iya, pelatihan di Nah, sekolah. menurut Bapak berada di level berapa Bapak dalam pembelajaran artinya secara bervariatif itu di sekolah? Kalau sekarang sampai level kalau di kalangan guru-guru di sekolah itu kurang lebih level 6 lah. Level 6 ya Pak Iya. ya. Dan Bapaknya maunya ke level berapa Pak? Ya paling enggak 9 10 lah paling enggak, jadinya semua guru sudah menguasai IT sehingga metode pembelajaran menjadi lebih menyenangkan demikian. Baik Pak, jadi Bapak mau meningkatkan ke level yang 9 atau 10 Ya. Pak Nge. Nah, jadi Bapak akan melakukan pelatihan berarti Pak Nge. Iya. Nah, jadi pelatihan. Nah, kapan pelaksanaannya Pak? Kalau pelaksanaannya, kalau pelatihan kita usah butuh diskusi paling enggak 2 minggu lagi. 2 minggu Pak Nge. Nah, kira-kira hari apa Pak ya untuk ini ya, pelaksanaannya? Kalau hari mungkin hari Jumat Pak. Hari Jumat Pak Nge. Iya. Oh, Jumat Nge. Nah, nanti dalam pelaksanaannya Bapak perlu mungkin koordinasi dengan teman atau rekan-rekan siapa yang biasanya Bapak ajak dalam Ya paling koordinasi itu dengan rekan guru yang bisa IT, bagian IT ya, yang bisa bagian IT, Pak, ya. apa namanya menjalankan laptop dengan LCD dan mempersiapkan juga PPT-nya kan. Ya guru-guru yang rekan-rekan sudah menjalankan dengan variasi itu dari inovasinya dengan medsos gitu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak akan berkoordinasi dengan yang ahli IT seperti itu Pak Iya, Nge. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, mungkin apa sih yang Bapak dapatkan dari coaching hari ini Pak? Yang saya dapatkan setidaknya saya menemukan langkah awal yang saya harus lakukan untuk perbaikan atau perubahan di sekolah saya agar lebih pembelajaran menyenangkan Pak. Baik Pak, jadi Bapak sudah menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi bisa diatasi dengan langkah-langkah. Yang tunggu Pak Nge, berarti Bapak akan melaksanakan minggu depan, itu tepatnya hari Jumat ya, benar Pak Nge? Lagi 2 minggu Pak. Lagi 2 minggu ya, lagi 2 minggu di hari Jumat. Nah, nanti yang tunggu kabarnya bagaimana pelaksanaan Bapak nanti di sekolah seperti itu Pak Nge. Iya, betul Pak. Nge. Nah, jadi karena Bapak sudah bisa mengatasi masalah yang Bapak hadapi, yang kira sudah cukup sampai di sini, yang tutup dengan para mesanti Pak.
Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sindu. Swastiastu Bu. Nah, baik Bapak, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Oh, baik Bu, coachingnya syukur sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oh, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Pak. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Nah, jadi terkait dengan indikator ketercapaian yang saya sudah lakukan dari proses observasi itu adalah mengikuti alur kita Bu, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, setelah itu saya mencoba menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, seperti itu. Oh, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah melakukan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan sudah dan coaching sudah menemukan masalah atas permasalahan yang dihadapi ya Pak ya? Ya. Nah, satu lagi nih Pak, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Nah, jadi untuk kedepannya sih saya berharap Bu, dalam pelaksanaan nanti observasi atau coaching akan berjalan lebih baik lagi dari sekarang. Oh, baik kalau begitu. Terima kasih ya Pak Sindu. Terima kasih Demikian Bu. video dari kami, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om.